Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Aldo Bako. Dan di sesi kali ini kita bakal bahas segmen yang lumayan menarik. Sebenarnya segmen ini diambil dari pengalaman saya sih sebenarnya ya. Jadi kita nggak ngebicarain orang lain, tapi ini ngebicarain saya. Mungkin kalau misalkan apa yang saya bicarain nanti bertentangan, ya mungkin karena memang kekurangan saya gitu kan. Jadi kita bakal bahas segmen bisnis yang rawan bangkrut. Ini kalau menurut saya bisnis apa aja. Nah, jadi gini teman-teman, sebelum saya itu memulai bisnis apa yang ada rawan bangkrut, kalau untuk di tahun sekarang selanjutnya itu saya bakal jelasin dulu bahwa meskipun teman-teman yang udah jadi customer Aldo Bako mungkin udah tahu ya, bahwa saya itu bergelut dalam bisnis tembakau sekarang itu ya. Jadi bergelut di dalam bisnis tembakau rasa. Jadi tembakau rasa itu ada dua macam, ada yang rasa kretek sama flavor gitu kan. Nah itu untuk kejelasan produknya teman-teman bisa nanti itu apa namanya tuh sharing di 0821 2025 7007 untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa banyak produk yang kita tawarkan nanti, karena memang produk kita itu yang dipasarkan itu produk unggulan, itu mau kiloan mau kemasan kecil juga sama. Brandnya juga enggak serta-merta produk yang kita produksi sendiri kayak Dewa Bako sama HM, tapi kita ada produk kompetitor kayak model Jago Rasa, SW, Tarumartani, terus ada mulai Sumedang ya ada, terus ada Nona, apalagi ya banyak lah pokoknya, mulai Jago ada gitu kan. Nah termasuk yang tembakau Nusantara ada Barak juga sama, banyak lah pokoknya. Nanti teman-teman sharing aja nanti di sana ya. Tapi soalnya kita gak bakalan bahas tentang bisnis ini tembakau, bukan, tapi kita lagi bahas tentang ya ibaratnya tuh perbandingan. Kalau menurut saya tuh perbandingannya tuh apa gitu kan, antara produk apa bisnis yang saya geluti sekarang sama bisnis yang dulu saya geluti gitu kan. Dan menurut saya tuh kalau bisnis yang dulu saya geluti itu benar-benar kalau saya pikir iya bener ya rawan bangkrut gitu. Jadi makanya saya bikin statement atau segmen di video ini adalah itu bisnis yang rawan bangkrut tuh apa aja. Nah rawan ya, rawan artinya bukan gak bisa jalan atau gak bisa sukses, artinya tuh rawan banget. Tapi ini tanda kutip buat pemula ya. Saya ngomongin kayak gini tuh bukan untuk yang profesional yang udah mengikuti pelatihan segala macam, pelatihan apa kerja apalah gitu kan. Nah ini khusus untuk yang pemula, karena memang dulu saya pemula semua sampai tembakau ini, bisnis tembakau ini saya belajar dari pemula juga gitu kan. Kita kayak samalah semua juga bisnis itu kita butuh mentor gitu kan, kita pakai mentor. Nah kita langsung back to topic. Jadi dulu itu saya sebelum membuka apa namanya tuh bergelut di bisnis ini, terjun ke bisnis tembakau, saya tuh udah banyak namanya itu terjun di bisnis-bisnis yang lain, karena memang saya tuh dari dulu ya ibaratnya tuh suka, dari zaman SD juga saya suka. Namanya tuh bapak saya kan tukang jahit ya, jadi bapak saya tukang jahit. Jadi kalau sekolah itu saya dulu itu suka bikin tas sendiri, dijual sendiri gitu kan. Nanti teman-teman banyak yang mau saya jual tasnya gitu kan, ya tas-tas soren gitu ya. Kalau sekarang tas lempang ya, kalau sekarang, kalau dulu juga sama viral gitu kan. Nah dari awal juga saya udah maksud itu tertarik sama bisnis gitu kan. Dan ketika saya udah beranjak gede ya saya memulai bisnis, apalagi saya begitu berkeluarga, saya mulai berbisnis gitu kan. Dan bisnis yang langsung saya coba itu, dan kenapa saya coba, karena memang waktu itu saya berhenti bekerja dan tahu sendiri kan tahun-tahun berapa ketika ekonomi benar-benar anjlok, yaitu pas masa COVID ya, tahu sendiri kan teman-teman ya. Nah pas COVID itu ya istilahnya saya keluar kerja lah gitu kan, intinya nggak bekerja lah intinya gitu kan. Otomatis tabungan yang sehari-harinya bisa nambah sekarang malah keguras habis dipakai buat biaya sehari-hari kan. Nah itu ya muncul ide buat coba-coba bisnis ya gitu kan. Nah saya, kalau teman-teman misalkan tahu yang, kalau mungkin mau berkunjung boleh nanti teman-teman berkunjung ke Facebook saya yang Aldo Aldebaran. Itu ada di fanspage-nya itu saya bikin namanya tuh Mentan Kulineri. Jadi di sana itu saya bikin bisnis namanya tuh bisnis brandnya tuh Mantan gitu kan. Jadi kenapa saya bikin Mantan, karena memang itu siapa namanya tuh si brand itu berdiri sejak kamu meninggalkan aku gitu kan. Lucu sih tapi bener-bener gitu. Emang kenyataannya seperti itulah, kita juga cuarat ke sana gitu kan. Kenapa brandnya kok Mantan. Nah itu bisa teman-teman lihat ya, itu
saya jualan produk banyak banget gitu kan. Dan di situ nanti teman-teman lihat produk yang saya tawarin, yang saya jual itu ada namanya tuh yang bisnis-bisnis yang pernah saya geluti langsung gitu kan. Nah, contoh waktu itu saya tertarik dengan namanya itu, ya kalau masa Covid tahu sendiri kan, kita dibatasi, gerak kita tuh dibatasi, artinya tuh ya kita mau gak mau bertahan hidup kan. Nah, dengan seperti itu saya mencoba gimana caranya bertahan hidup tapi bisa ngasilin duit. Nah, jadi saya mulai namanya itu apa? Memelihara namanya itu ternak ayam. Jadi pertama itu ayam boiler ya. Ayam boiler gitu kan. Saya sampai belajar namanya itu ngitung FCR gitu kan, sampai belajar itu namanya tuh brooding, masa brooding itu berapa hari gitu kan. Pokoknya segala macam, belajar vaksin, endelaso atau segala macam saya pelajari gitu kan, gumboro, vaksin gumboro gitu sampai saya pelajari. Dan saya pelajari sampai akhirnya panen gitu kan. Dan memang kan kalau untuk ayam boiler kan kita diwajibkan untuk 1 bulan itu udah panen ya, minimal kan itu 1 kilo kan. Nah, tapi ternyata itu hanya bisa jalan sebentar aja gitu kan. Ya memang karena memang waktu itu faktornya itu ya ibaratnya pakannya naik. Pakan tuh benar-benar tinggi, harga pakan saya tuh waktu itu ngandelin yang namanya itu pakan konsentrat biasa gitu kan. Jadi kita pakannya itu ya BR, yang BR gitu kan. Nah itu kita gak pakai yang namanya itu ya apa namanya itu pakan yaitu alternatif. Otomatis kan harganya tuh benar-benar ya kalau ibaratnya ya tipis lah gitu kan. Jadi sampai keringat saya sendiri juga kan gak kebayar. Jadi pas dihitung-hitung ternyata saya gak, malah kalau laba dapat, tapi saya gak kegaji karena memang kepotong operasional. Oke, saya berpikir, terus saya langsung ditambahin sama namanya itu, karena kan kalau misalkan ayam boiler kita harus beli sendiri kan, DOC-nya gitu kan. Jadi kita nggak bisa nernak sendiri gitu kan kalau ayam boiler. Saya tuh beralih ke namanya tuh ayam kampung. Nah, karena ayam kampung saya pikir mahal, terus ya kita bisa ternak sendiri ya. Saya sampai belajar nih kan. Saya pelajari kandang-kandang, tipe-tipe kandang gitu kan, kandang intensif segala macam, udah di kandang ubaran intensif itu saya pelajari. Dan ternyata ya kalau untuk ayam, nih intinya ya kesimpulannya untuk bisnis ayam itu bisa berjalan kalau misalkan dari kuantiti. Jadi semakin besar kuantitinya, labanya pun semakin besar. Tapi kalau misalnya kuantitinya sedikit, itu labanya pasti kecil. Kalau menurut saya pribadi, karena gini ya, kalau misalkan kita contoh misalkan tetap aja kita pakai misalkan namanya itu biar murah, biar batinya gede, kita pakai pakan alternatif. Oke, pakai misalkan dedak, pakai sayur-sayuran. Saya tuh dulu pernah nyobain pakai alternatif tuh ke pasar, karena kan saya itu kan punya temen nge-gym lah gitu kan, dia jualan di pasar sayur ya, jualan sayur di pasar. Nah, dia itu sayurnya kan banyak yang akir gitu kan. Nah, itu dipakai buat pakan alternatif. Memang berhasil, tapi sayang yang nggak harusnya 30 hari atau misalnya 40 hari ayam itu udah dijual, jadi waktunya nambah jadi 2 bulan. Bayangin kan, harusnya di dalam 1 bulan dijual malah jadi 2 bulan. Bayangin kan, jadi waktunya malah nambah lagi. Memang dari segi apa namanya itu pakan lebih murah, tapi lama lagi terjualnya. Nah, jadi kalau untuk ternak ayam memang kita namanya itu butuh kuantiti semakin besar, apalagi yang boiler. Karena boiler itu kalau saya pikir ya memang kalau ke ayam kampung dia itu lebih manja, jadi rentan terhadap penyakit. Jadi benar-benar kita tuh sampai apa namanya itu sanitasi segala macam tuh harus diperhatikan. Apalagi yang pakai misalkan yang pakai itu apa? Sekam itu 3 hari atau 4 hari sekali tuh harus mulai diangkat. Itu kalau masih kecil, tapi kalau udah gede, udah masuk 900 gram, itu sampai 2 hari, 1 hari juga udah diangkut lagi sekam. Kalau gak gitu mati ayam kena virus. Nah seperti itu, kalau itu menurut pandangan saya. Jadi kalau untuk bisnis ayam ya kita harus dengan kuantiti. Jadi kuantiti semakin gede ya penghasilan bisa gede lah. Terus kan masalah ayam kalau kuantitinya banyak, nah terus kita diam di kalangan masyarakat, tengah-tengah masyarakat itu bakal namanya tuh banyak komplain karena memang satu yaitu baunya yang tidak enak. Nah itu, jadi itu harus dipikirin. Makanya kenapa peternakan ayam tuh selalu jauh di tempat-tempat terpencil. Itu alasan tempat terpencil pun itu tetap kecium. Itu ya ibaratnya bakal ada komplain lah dari masyarakat. Nah itu.
makin banyak kuantitinya itu bau. Terus lanjut, nah teman-teman mungkin pernah lihat nih di Facebook saya itu saya update saya lagi ternak namanya itu, saya pernah nyobain ternak namanya itu patin sama lele. Nah patin, apalagi patin ya, patin dulu tuh saya kan kalau patin dalam 6 bulan baru bisa panen kan, apalagi 1 tahun baru panen itu udah lama banget gitu kan. Kita mau bertahan hidup masa 6 bulan baru bisa kejual gitu kan. Nah coba saya tuh ke yaitu pendederan gitu kan, jadi permenjaan, jadi dari kita beli apa bibit ya, bibit kecil lalu dijual, nanti itu udah gede lah gitu kan, udah gede lalu dijual. Namun ternyata itu sekali saya beli itu saya nggak bisa namanya tuh ngelolanya, mati sama pindah sama ke lele gitu kan. Udah lele, nah kalau lele kan lebih kuat gitu kan, dengan asumsi wah kalau lele lebih kuat tahan terhadap penyakit gitu kan ketimbang patin. Nah saya coba sampai besar. Nah saya pikir itu kalau misalkan dalam kolam lele itu yang penting lelenya banyak gitu kan. Ya kolamnya waktu itu saya punya 10 gitu kan. Nah itu nah kolamnya punya 10. Nah begitu saya tuh beli bibit yang tidak memenuhi kapasitas kolamnya, otomatis ya si lelenya jadi kerdil, hasilnya pun jadi lama lagi. Harusnya tuh dalam berapa apa namanya tuh 3 bulan udah kejual, malah jadi lambat Kak. Terus ada lagi namanya tuh kanibalisme. Ternyata lele itu dia itu kanibalisme, jadi makan lagi temennya, jadi temen makan temen, nah gitu kan. Dan otomatis yang saya beli itu ya jadi berkurang. Terus ditambah lagi saya kan fokusnya ke ini untuk yang digedein. Pas digedein ternyata sama kayak ayam, begitu dia udah nyampe 2 bulan akhirnya mulai terasa tercium bau, mau dikuras semua, ganti air lagi, pH-nya beda. pH berpengaruh ya lelenya juga bakal mabok. Nah seperti itu, ternyata oh iya ternyata sama juga. Begitu pas dijual ya iya, karena kita kan pakai pakan alternatif, pakan apa tuh dari pabrik, sama aja ternyata hasilnya seperti ayam boiler, yaitu hasilnya tipis. Artinya kalau mau gede ya berarti kuantitinya harus gede. Dan ternyata kolam sama ukuran lele pembesaran itu harus disesuaikan. Jadi jangan kebanyakan lele ketimbang kolamnya. Jadi kalau mau lelenya banyak, ya kolamnya juga harus dibanyakin. Jadi ada standarisasinya gitu. Karena dulu kan pemula ya, baca-baca dari YouTube segala macam, jalanin gitu. Saya pikir kalau misalnya kolamnya yang penting tinggi aja gitu kan, lelenya banyakin aja, ternyata salah gitu kan. Dan ternyata untuk lele pun sama kayak ayam. Jadi harus apa namanya tuh, kuantitinya itu banyak. Dan lagi-lagi masalahnya kita ya itu tutup usia tuh ternak lele saya, karena memang gak punya lagi lahannya. Terus memang ada komplain juga dari masyarakat karena memang ya baunya menyengat kalau udah 2 bulan ke sana. Airnya tuh benar-benar bau teman-teman ya. Itu gak ada solusi, apalagi teman-teman yang pakai namanya tuh pakan alternatif ya, kayak ibaratnya ya pakai ayam. Itu kan pakai ayam susah. Masalahnya kalau di tempat saya tuh pakai ayam malah susah gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya ya udah, karena memang modal lahannya gak ada, ya udah tutup usia. Ayam juga sama tutup usia gitu kan. Terus itu rentan, untuk saya tuh rentan karena memang jadi kalau misalkan kalau mau ternak ayam, ternak apa namanya tuh lele, pokoknya ternak ikan sama ternak unggas itu butuh lahan yang banyak. Kalau enggak ya bakal tutup lah gitu kan, apa namanya itu bisnis kita ya. Ini nggak ngomongin pemasaran loh, nggak ngomongin harga di pasaran rendah banget ternyata gitu kan. Pas nyampe di pasaran itu nggak seimbang sama ya jeripaya kita gitu kan. Ternyata pas ditawar sama tengkulak ya harganya buset dah gitu kan, nggak seimbang lah pokoknya gitu kan. Nah mungkin untuk teman-teman yang lain yang apa lebih profesional mungkin bisa nyalahin karena memang saya kurang edukasi atau segala macam. Tapi ini kan pelajaran bahwa saya tuh pernah mencoba semua bisnis gitu kan. Terus lanjut ke ya ada sedikit tabungan, saya punya unit motor saya jual gitu kan. Saya tertarik dengan bisnis namanya itu kambing ya, domba Garut. Tapi dulu tuh saya malah ngambil yang domba Garut karena memang saya tuh punya apa namanya itu, punya orang tua yang nikah sama orang Garut lah, Malangbong gitu kan. Nah jadi tertarik sama yang namanya domba Garut. Nah itu juga sama, ternyata ya kalau domba Garut itu belinya itu bukan beli daging ya, tapi beli bogoh tuh beli karena dia suka. Jadi memang harganya itu
nggak mikir. Kadang-kadang saya juga pernah dapat dalam dalam apa satu satu indukan itu ada tiga nih, tiga kali lahir itu ada satu yang paling bagus gitu kan. Paling bagus itu baru keluar aja itu bisa nyampe 4 juta 5 juta gitu, karena memang bibit unggul gitu kan, bisa masuk kelas kelas B gitu kan. Nah itu tapi kan itu jarang gitu kan, dan pembelinya juga memang ya kita harus selektif, nah gitu kan. Beda sama ya itu kalau misalnya kambing ya, kambing kayak kambing terus domba biasa, domba sayur atau domba priangan lah sebutnya, domba sayur ya. Itu mereka jual daging, namun sayangnya ternyata nah setelah jalan saya juga itu pakai online loh. Saya jual pakai online juga dan berjalan. Kalau untuk berjalan ya berjalan, tapi ketika di tengah jalan ya kita banyak kerja sama yang lain ya ternyata kita kena mafia juga. Jadi kita dititipin si dombanya itu ada yang ngurusin, nah gitu kan. Tahu-tahu ya orangnya ngilang, dombanya gak ada gitu kan. Itu pokoknya raib semula gitu kan, sampai sekarang itu orangnya gak ada gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau ya orangnya lagi nonton ya mudah-mudahan cepat sadar ya. Itu domba banyak banget, apalagi itu ngurusinnya itu dombanya tuh yang kelas A semua gitu, domba Garut gitu kan. Tadinya kan buat bibit ya, jadi ini buat teman-teman, jadi kalau dulu tuh saya pengen dapat domba bagus, gede tapi umurnya muda. Nah itu kan cepet gede, itu saya kawinin antara domba priangan, domba sayur sama domba adu Garut tapi yang kelas A atau kelas B gitu kan. Kalau di domba Garut itu kan ada kelas-kelas gitu kan. Nah karena memang di domba Garut tuh ada namanya tuh caturangga gitu kan lah gitu ya. Pokoknya dari buntut harus buntut ngaberit apa ngabagong gitu kan, dari bulu, terus dari tanduk juga kan ada yang gayor, ada yang golong nambang gitu kan, seperti itu kan. Nah jadi memang harus kasep gitu kan. Jadi yang penting kan bobotnya gede. Kalau saya itu dulu itu memang untuk dijual, jadi nyari domba Garut paling gede gitu kan. Jadi dikawinin sama domba sayur, dan hasilnya tuh nanti begitu lahir, nah bakalannya itu bakal jauh lebih gede ketimbang bakalan yang sayur. Jadi sayur campuran domba Garut sama domba sayur itu begitu jadi bakalan dia lebih gede daripada domba yang itu yang pejantan tapi sayur. Nah lebih gede bobotnya, lebih gede beratnya, itu lebih untung. Itu yang pernah saya lakuin sampai saya bisa kombinasin ngawin gitulah pokoknya ya. Ya sampai bisa ngarit sendiri nyari. Kalau domba Garut itu ya istilahnya makanannya tuh nggak rumput doang. Jadi kalau misalkan di rumputnya itu ibaratnya kita nasi ya. Lauk-lauknya tuh nanti ada aruy-aruyan, ada daun awi apa ya? Daun bambu ya, daun bambu itu penting. Daun bambu, daun apa? Daun singkong, terus daun apa namanya itu nangka, itu daun nangka, erih. Kalau erih apa ya bahasa Indonesianya, daun erih lah pokoknya, itu penting. Jadi enggak rumput aja. Jadi rumput berapa persen nanti banyakinnya itu. Jadi ada makan big mealnya, ada cheatingnya gitu kan. Jadi kalau domba Garut itu apa ya, saya pikir lebih kompleks. Kalau makan tuh lebih manja lah ya gitu kan. Kapan kita ngasih ampas tahu, kapan kita ngasih rumput itu harus diatur selektif, nggak kayak kambing gitu kan langsung aja bres gitu kan. Nah gitu, itu pengalaman yang saya petik dari ternak namanya domba ya. Tapi alhamdulillah kadang kan saya repot gitu kan, saya percayain sama orang, dan waktu itu saya lagi ke Karawang untuk waktu yang lama, pas balik ya alhamdulillah dombanya gak ada, uangnya gak ada, orangnya ngilang. Itulah lucu lah pokoknya. Nah itu lanjut. Nah udah gitu kan, ini semua udah dicobain nih ayam. Terus satu lagi saya pernah nyobain terakhir nih, saya tertarik dengan namanya hidroponik. Nah saya belajar hidroponik itu sebulanan lah, sampai saya tuh beli bahannya gitu kan. Saya sampai belajar namanya tuh sistem DFT, NFT kayak gitu kan. Awal-awal sih nggak pakai itu dulu, kita pakai yang namanya itu apa, dari itu bahan itu busa ya, styrofoam. Nah itu pakai itu sampai berhasil, itu lalu ganti sama NFT. Nah gitu kan, sistem NFT ya gitu kan. Yang saya belajar kalau di hidroponik kan, kalau teman-teman yang komunitas hidroponik mungkin bisa tahu ya, kalau misalnya di hidroponik itu yang paling penting itu kita bisa ngatur pH. Makanya itu alat TDS meter sama pH itu ppm sama pH itu
penting banget karena memang itu nanti kita bisa harus diatur. Karena gini ya teman-teman, kalau di hidroponik itu ini sharing aja. Jadi tiap umur tanaman itu pH-nya itu bakal beda, ppm-nya itu bakal beda. Nah itu kita harus belajar setting ppm sama pH pun kita harus belajar. Nah gitu kan. Terus tipe sayuran itu kan ada yang dia itu memang harus kena full matahari, ada yang setengahnya gitu kan, ada yang harus redup ketika mereka udah besar, itu kita harus tahu gitu kan. Terus yang kalau di hidroponik kan kita biasa pakai yang campuran abemik, kita harus bisa namanya itu mencampurkan itu. Namanya itu kalau kita pupuk ya, pupuknya abemik namanya gitu kan. Nah itu saya sampai belajar itu dan ternyata bukan nggak jalan. Jadi gini lah, seperti teman-teman tahu kalau bahwa kita itu tinggal di daerah Cianjur dan Cianjur itu lebih terkenal dengan agribisnisnya kan. Jadi perkebunan itu sama pertanian itu lebih banyak yang konvensional. Nah khususnya tuh di sayuran, kalau teman-teman tahu itu di Cianjur itu ada penghasil namanya tuh sayuran paling bagus itu daerah Cipanas Puncak. Nah itu yang baru di puncaknya juga kan, tapi di daerah-daerah terpencil dari Cianjur juga banyak gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini di tempat saya, ternyata saya kalah saing sama namanya itu. Jadi bukan kalah saing, jadi kurang lah gitu peminatnya, karena memang kalau hidroponik saya bilang kalau di keuntungan benar-benar labanya itu gede banget. Gede banget kalau misalnya kita bermain di hidroponik, karena gini loh teman-teman, karena biasanya kan kangkung satu ikat gini lah ya, nggak tahu berapa gram. Kalau di hidroponik kan dihitung, kalau di pasar kan yang konvensional kangkung seikat gini kan 1000 ya. Kalau kita 10 batang itu tapi gede loh ya. Kalau hasil dari hidroponik itu beda teksturnya, beda warnanya, daunnya lebih besar gitu kan. Jadi 10 batang aja kita bisa jual itu, kalau saya itu jualnya 250 gram. Itu saya jual 2.500 per 250 gramnya. Bayangin kan, 10 saya jualnya itu bukan per kilo, tapi saya hitungnya biji loh, batang. 10 batang kangkung saya jual 2.500. Dan memang pasarnya itu nggak bisa, yaitu menggait pasar menengah ke bawah. Jadi memang saya tuh masuknya ke hotel gitu kan, terus masuk ke perum-perum perumahan-perumahan elit gitu, baru ternyata masuk. Karena memang begitu kita kan kalau hidroponik ya kita jualnya sama akarnya loh gitu kan. Ketika jual sama akarnya kita pakai brand, itu pakai plastik segala macam, pokoknya dibikin bagus. Memang seperti itu di SOP kayak jualan hidroponik, SOP-nya kayak gitu. Nah itu memang kenceng kalau untuk labanya. Namun sayang untuk di tempat saya pribadi ternyata itu kalah sama yang konvensional. Karena ya ibaratnya nih kangkung 10 biji sama kangkung sikat kan lebih banyakan yang saya ikat. Kalau ibu-ibu rumah tangga di tempat-tempat saya kan lebih mending pilih kangkung inilah gitu kan. Nah otomatis ya saya pikir hidroponik di tempat saya juga ternyata nggak kurang konsepnya gitu kan, kurang bagus lah gitu kan. Nah itu jadi semua jalan, domba saya jalan, peternakan saya jalan semua, tapi ya itu cuma bisa mencukupi yaitu buat makan doang, karena memang tadinya mungkin niatnya juga untuk bertahan hidup begitu kan. Jadi sayuran saya gak beli karena memang saya nanam sendiri, karena kan saya hitung gitu kan. Nih saya hitung dari misalnya seminggu sekarang saya tanam 10 lubang, nanti minggu kedua 10 lubang. Jadi saya tiap hari dipanen ya. Alhamdulillah sih untuk kebutuhan sehari-hari ya tercukupi gitu kan, pengen makan ayam atau itu. Jadi wah ya udahlah, saya tuh bukan bangkrut loh, tapi gak bisa berkembang gitu kan. Gak bisa berkembang, bisnis itu gak bisa berkembang. Jadi ya kalau ada yang beli ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita makan gitu kan. Minimal kita nggak beli ikan, nggak masak, nggak beli ayam gitu kan. Terus waktu-waktu kayak kita misalkan lebaran atau ini ya kita motong sendiri aja gitu kan. Nah gitu. Itu. Jadi kalau menurut saya tuh bisnis itu rawan. Karena rawannya itu ternyata untuk ternak itu kita harus kuantiti ya, kalau kuantitinya makin banyak labanya gede, berarti modalnya harus gede. Nah gitu kan, modalnya harus gede. Nah lalu bagaimana terakhir solusinya? Ya udah saya tuh terjun ke bisnis online. Nah itu saya tuh buka kuliner. Nah saya tuh masuk ke kulinernya itu saya tuh saya bikin brand mantan. Waktu itu saya jualan itu tutut ya.
Nah, sampai saya itu ya kalau untuk itu bener, nah itu bisa jalan, bisa berkembang karena memang tadinya konsepnya online. Nah, jadi terus untuk biasanya kan untuk teman-teman yang kalau tutut itu keong ya biasa jual pakai plastik gitu kan. Terus ditawarin ya udah dijajain. Kalau saya enggak, kalau bisnis online saya udah belajar mulai bisnis online tuh dari sana. Udah ada basicnya gitu kan dari sana. Jadi saya tuh mengolah ini sumber tutut itu murah ya, produknya itu murah banget karena memang ada di alam. Kita belinya juga itu waktu itu 2.500 lah ya per kilo itu kan dari petani. Ada petaninya, saya nyari orang yang mau terjun ke kolam. Di sana itu ada namanya itu tabak calincing. Nah di sana itu banyak sekali produk namanya itu bahan-bahan untuk nanti saya itu jualan, itu tututnya itu banyak. Nah di alam, nah itu saya bayar 2.500, namun terus saya olah segede macam sampai saya bisa jual 10.000 per boxnya, itu sekitar 300 graman apa 350 gram lah itu kan. Tapi saya dikemas lagi, saya pakai pakai stiker, pakai styrofoam yang bagus, pakai plastik gitu kan. Nah saya promosiin lewat online dan ternyata begitu saya terapin ilmu bisnis online yang ada di YouTube, ternyata lumayan gitu kan, malah lebih enak ini gitu kan. Cuma ya kita harus jago kalau untuk kuliner. Nah ternyata teman-teman, kalau kuliner itu kita memang harus jago masak. Terus yang masak siapa? Nah kebetulan saya memang dari kecil juga kan udah diam di nenek, terus saya memang sering diajarin masak, nah jadi bisa masak lah seenggaknya gitu kan. Dan ternyata masakannya kepake gitu kan. Sampai saya tuh berjalan setengah tahun tuh berjalan dari modal kecil ya pokoknya. Nah dari sana itu saya dari bisnis online itu ternyata banyak yang lain yang ngerilik. Nah kuliner lain ikutan, sampai ada buah namanya itu pepaya. Yang punya pepaya dia almarhum ya gitu kan. Nah dia punya kebun 1 hektar lah kalau nggak salah pepaya. Waktu itu kan waktu COVID itu dia mesan pepayanya nggak bisa keluar, jadi saya yang jalanin. Nah itu terus ada kuliner yang lain ikut gabung. Nah itu ternyata teman-teman, oh iya enak banget kalau jadi bisnis online. Ternyata saya cuma ngejual produk yang masak saya sendiri aja, itu yang ngasilin produk saya itu cuma tutut doang, tapi saya bisa jual yang lainnya juga. Nah itu makanya ternyata sebelum di waktu COVID juga itu bisnis online bener-bener kalau menurut saya itu prospeknya tuh bagus banget. Nah sampai ketemu saya dengan ya ini namanya tuh tembakau. Nah awalnya seperti itu, sampai ya awalnya sebenarnya sih ide ini kecipta dari gini loh, dari karena memang tadi lihat dulu namanya tuh masalah. Jadi ketika waktu saya tuh lagi pulang habis ngirim produk ya gitu. Nah saya nonton TV waktu itu kan ada cukai rokok naik gitu kan, banyak masyarakat ya komplain lah gitu kan karena rokok mahal. Saya pikir ini produk ada nggak ya misalnya yang KW-nya gitu kan, tiruannya, tapi kalau ada bisa murah, ini kayaknya bagus banget nih buat online gitu kan. Nah itu saya cari, besoknya langsung saya cari sampai ditemukan dengan produk ini nih gitu kan. Nah ownernya ini sampai saya ketemu. Nah saya mulai jualan. Ya, waktu itu masih jualan, ikutlah konten gitu kan. Bukan konten, belum konten saya itu waktu itu ya jualan offline aja gitu kan, karena saya sambil COD-an gitu kan, ya tawarin. Dan alhamdulillah emang ada kerasanya lumayan gitu kan, gede banget malah batinya gitu kan, gede banget nih gitu kan keuntungannya. Nah terus dipikir-pikir, nah saya tuh berpikir gimana ya supaya itu saya tuh pengen kerja, tapi nggak, kalau saya dulu itu kerja sendiri ya gitu kan, saya masak sendiri, promosi sendiri, terus saya kirim sendiri. Nah lambat laun udah sekitar setahun, ternyata badan saya mulai ada menunjukkan bahwa nggak kuat ternyata gitu ya. Lalu saya berpikir ini gimana caranya supaya saya bisa jalan gitu kan, berbisnis, uang tetap masuk, terus badan saya nggak capek gitu kan. Nah saya tuh berpikir gimana kalau misalnya nyiptain namanya tuh peluang usaha. Nah peluang usaha di bisnis ini gitu, ini udah lama berjalan nih, ini sebelum saya online nih. Nah lalu setelah itu, nah muncul ide saya bikin namanya tuh
bikin namanya paket usaha. Makanya lahirlah di sana list paket rincian usaha paket 500. Waktu itu belum ada 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah itu kita bikin sama tim. Nah kita bikin sama tim list rincian listnya. Saya nyari apa namanya itu? Nyari bahan-bahannya gitu kan, suppliernya sampai dapat semua, dikumpulin udah dapat sampai lengkap satu paket. Nah pikir terus ini mau distribusinya gimana, karena kan offline ya mau gak mau ya harus online. Nah kebetulan waktu itu tim itu kita mau promosi di mana nih gitu kan. Nah kebetulan ya kita langsung aja kita promosinya di YouTube aja. Kita pelajari tata cara gimana bikin konten yang bagus di YouTube biar traffic ordernya itu kenceng. Nah itu memang butuh pelajaran sih, ada butuh proses. Ada yang satu proses bikin produk-produk baru lagi, itu kan kita satu tim ya. Makanya buat teman-teman kalau bisnisnya pengen cepat maju jangan bermain sendiri, kita harus bermain tim gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman bermain sendiri kayak saya tuh misalkan ngirim sendiri, masak sendiri, itu jadi repot gitu kan. Nah, jadi kalau di bisnis itu teman-teman harus nyari tim gitu. Jadi dibagi-bagi kerjaannya. Jadi kita itu dulu bikin tim, ada yang diproduksi, jadi bikin tembakau, ngeriset tembakau gitu kan. Bikin tembakau rasa, tembakau flavor. Memang nggak langsung wow gitu, nggak langsung up. Kadang gagal, balik lagi di retur. Pokoknya itu tahun-tahun pertama itu benar-benar apa namanya itu, benar-benar penuh tantangan gitu kan. Ada di retur, balik lagi gitu kan, dibenerin lagi produknya. Belum saya tuh konten terus, jadi konten terus, dan ternyata untuk di YouTube itu nih saya kasih solusinya buat teman-teman yang pengen berbisnis online di YouTube ya, teman-teman harus sering konten. Saya tiap hari itu nggak pernah nggak konten ya, kalau dalam seminggu itu ya paling 2 hari atau 1 hari saya bolos gitu kan nggak konten. Nah itu sisanya teman-teman konten terus di YouTube, dan alhamdulillah begitu traffic ordernya naik, subscriber naik. Nah di sana lah dalam 1 tahun sampai ya alhamdulillah sampai 2 tahun sekarang itu kelihatan lah gitu kan hasilnya. Jadi apapun juga ya kalau misalkan kita mendedikasikan gitu kan, jadi kita fokus ke sebuah profesi yang kita sukai, karena memang dari dulu tuh saya suka sekali namanya tuh ya berbisnis kayak gini lah. Saya suka karena memang untuk selama jadi pembisnis ini juga saya kan ikut nyambi juga jadi personal trainer di fitness. Jadi saya sering, malah waktu itu kan di Kerawang saya juga diangkat jadi konsultan fitness gitu. Jadi saya suka sekali dengan namanya tuh bisnis, apalagi yang menggunakan namanya itu kecakapan saya tuh dalam komunikasi. Saya tuh suka bagian seperti itu, dan alhamdulillah ketika sebuah profesi dicintai, nah terus digeluti, terus disiplin, dijalani gitu kan, ternyata bakalan membuahkan hasil gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton mungkin ya gitu aja ya. Jadi kalau misalkan untuk bisnis yang sebenarnya rawan bangkrut, sebenarnya tuh bisnis yang saya geluti dulu terus ternyata benar-benar rawan bangkrut itu menurut saya, versi saya gitu kan. Jadi nggak asumsikan bahwa ini bisnis ini jelek, bukan sih sebenarnya, tapi ternyata pas saya nemu ini ternyata ini justru bisnis yang paling bagus kalau menurut saya. Terus saya praktekkan sampai 2 tahun terakhir ini banyak yang teman-teman yang bermitra sama saya tuh berkembang gitu kan di daerah-daerah, jangankan yang di daerah perkotaan atau misalnya daerah kecamatan, daerah terpencil pun ya, di pantai, di perkebunan sawit mereka jalan semua sampai sekarang gitu kan. Dan ya berarti itu memang teori itu udah bener gitu kan, bahwa apa yang kita jalanin, kita praktek itu berarti selebihnya udah mulai menuju ya itu bener. Nah gitu kan, makanya ada progres, ada hasilnya gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bingung kalau misalkan mau bisnis apa nih yang paling bagus di tahun 2023, apalagi tahun 2024 itu bisnis persaingan ketat banget gitu kan. Nyari bisnis yang saingannya tuh masih sedikit, karena memang kalau informasinya memang teman-teman untuk bisnis tembakau itu informasinya udah di mana-mana. Terus semua orang tuh udah banyak ngebicarain namanya bisnis tembakau, tapi informasinya itu yang detail itu, cara lengkapnya itu gimana ngebangun itu sangat jarang banget. Makanya teman-teman
Kalau misalkan nanti teman-teman benar-benar minat atau misalkan pengen bergabung, pengen terjun di bisnis tembakau, teman-teman tinggal langsung aja sharing di kita di 0821 2025 7007 dan nanti kita bakal kasih tips-tipsnya buat teman-teman. Ya kalau teman-teman pengen sharing, kita pasti bakal sharing gitu kan. Nah, terus nanti teman-teman bakal dapetin harga-harga paling murah se-Indonesia gitu kan. Karena produk produksi sendiri, jadi teman-teman juga usah ragu gitu kan. Terus testimoni kita udah banyak gitu kan di YouTube, di Facebook, di IG, terus kita juga sekarang bikin di TikTok juga gitu kan ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk teman yang sekarang lagi galau, pengen usaha tapi modalnya sedikit, meskipun punya modalnya banyak juga ragu-ragu. Nah, teman-teman bisa saya rekomendasikan ngambil bisnis namanya itu bisnis tembakau. Nah, di sini karena kita kan kasih namanya itu peluang paket usaha. Ada yang 500.000, nah, untuk tes pasar 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 6,5 juta sampai paket keagenan 15 juta. Itu nanti teman-teman disesuaikan dengan budget teman-teman gitu. Jadi teman-temannya yang bagusnya silakan ambil, yang kurangnya buang aja. Apapun yang baiknya itu dari saya silakan diambil, yang jeleknya itu mungkin dari kekurangan saya. Apapun yang teman-teman lakukan hari ini bakal berpengaruh banget buat masa depan teman-teman. Jadi berpikirlah 2 kali untuk melakukan hal-hal yang kira-kira menurut teman-teman itu ragu. Ya, saya Aldo Bako undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.